DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Nanurudiana Official. Kita lanjutkan ke materi Microsoft Excel. Yang akan kita bahas kali ini adalah penggunaan rumus di dalam Microsoft Excel. Untuk penggunaan rumus di dalam Microsoft Excel ada dua cara. Yang pertama dengan menyebutkan atau menunjukkan nilai yang akan kita proses. Kemudian yang kedua dengan menunjukkan sel atau lokasi mana yang akan kita proses di dalam rumus tersebut. Kemudian dalam penulisannya dilakukan atau akan tampil di formula bar atau di tempat penulisan rumus di sini. Misalnya kita akan menjumlah, yaitu nilai matematika, IPA, IPS akan ditempatkan di kolom F di baris ke-6 atau di sel F6. Maka langkah yang pertama kita lakukan adalah tempatkan posisi cursor di sel yang akan ditempati hasil rumus tersebut. Misalnya kita klik di sini, yaitu di kolom F di baris ke-6 atau di sel F6. Kemudian untuk penulisan rumus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Kita ketik sama dengan, kemudian yang akan kita jumlahkan adalah matematika. Yang pertama di sini adalah 70. Bisa dengan mengetik nilai 70 atau dengan mengetik selnya, yaitu kolom C dan baris ke-6 atau sel C6. Misalnya dengan manual dulu, kita ketik 70, kemudian ditambah nilai IPA 75, kemudian ditambah nilai IPS itu 78. Kemudian kalau sudah selesai diakhiri dengan enter. Hasilnya adalah 223. Ini kita dengan mengetik rumus, yaitu dengan mengetik nilai, yaitu 70 ditambah 75 kemudian ditambah 78. Untuk penulisan rumus dengan menyebutkan nilainya, maka secara otomatis ini adalah rumus hasil penjumlahan dari angka, bukan rumus dari penjumlahan sel. Sehingga kalau nanti kita misalnya kita copy ke bawah, maka hasilnya akan sama nilainya, yaitu 223. Tetapi kalau misalnya kita ingin praktis, kalau misalnya akan menjumlahkan beberapa sel kemudian ke bawahnya rumusnya sama, maka cukup buat satu saja di atas, kemudian nanti ke bawahnya tinggal di copy. Untuk supaya rumus tersebut benar, maka nanti yang dijumlahkan atau yang diakses adalah nama selnya. Misalnya kita akan menjumlahkan nilai MTK, IPA, IPS dengan cara menyebutkan nama selnya. Maka kita sama dengan, kemudian 70 ini adanya di kolom C di baris ke-6, maka C6, kemudian ditambah nilai IPA. IPA ini adanya di kolom D di baris ke-6 atau selnya adalah D6. Kemudian ditambah lagi nilai IPS. IPS ini adanya di kolom E di baris ke-6 atau sel E6.
Kemudian kalau sudah selesai, langsung di enter. Maka hasilnya sama seperti tadi dengan mengetik nilainya, yaitu 70, 75 ditambah 78, maka hasilnya adalah 225. Bedanya kalau misalnya kita mengetik dengan rumus seperti ini, yaitu dengan menyebutkan selnya, yaitu rumusnya adalah C6 ditambah D6. Ini adalah C6, artinya ada di kolom C, di baris ke-6, kemudian ditambah D6. IPA adalah di kolom D, di baris ke-6, kemudian ditambah nilai IPS. IPS ini adanya di kolom E, di baris ke-6. Jadi dengan menyebutkan selnya, yaitu sama dengan C6 ditambah D6 kemudian ditambah E6, lalu enter, maka hasilnya akan sama dengan tadi dengan menyebutkan nilainya. Lalu perbedaannya kalau kita copy ke bawah, maka akan secara otomatis akan mengikuti baris sesuai dengan posisi rumus itu berada dan juga kolomnya. Jadi kalau misalnya untuk mengisi F7, maka secara otomatis komputer akan menjumlahkan C7 ditambah D7 kemudian ditambah E7. Atau sebetulnya kalau rumus manualnya sama dengan tadi, yaitu sama dengan 65 ini adanya di kolom C kemudian di baris ke-7, berarti C7. Kemudian ditambah 67 ini adanya di kolom D, di baris ke-7, ditambah D7, kemudian ditambah lagi nilai IPS yang kedua, yaitu adanya di kolom E, di baris ke-7 atau berada di sel E7. Kita ketik E7 lalu enter. Atau dalam penulisan rumus bisa dengan cara kita ketik sama dengan, kemudian untuk sel C6 gak usah diketik, langsung diklik saja, maka di sini akan muncul otomatis adalah. Atau untuk penulisan rumus bisa dengan cara memilih atau mengklik sel yang akan kita proses. Untuk rumus tetap diawali dengan sama dengan, kemudian yang akan dijumlahkan adalah C7, maka klik C7 nya di sini, maka akan muncul di sini C7, kemudian ditambah nilai IPA. IPA ini adanya di kolom D, kemudian IPA yang kedua adalah di baris ke-7, yaitu diklik akan muncul D7, kemudian ditambah lagi, plus lagi nilai IPS. IPS yang kedua ini adanya di kolom E, di baris ke-7, maka diklik di E7, diklik, maka secara otomatis di sini akan muncul. Jadi tanpa mengetik secara manual, cukup dengan mengklik area atau sel yang akan kita proses. Kalau sudah selesai, langsung di enter, maka hasilnya akan sama seperti halnya tadi. Untuk ke bawah kita cukup di copy saja, tinggal di copy, maka secara otomatis rumus yang ke bawah akan mengikuti sesuai dengan rumus yang di atas. Tadi kita dengan menjumlahkan satu persatu, artinya mulai dari sel C6 ditambah D6 kemudian ditambah E6. Kalau misalnya yang akan kita jumlahkan ada 100 sel, nggak mungkin kita dengan memberikan rumus secara manual, yaitu dengan mengetik satu persatu 100 sel. Maka untuk menjumlah otomatis kita dengan menggunakan fungsi. Untuk menjumlah fungsinya, fungsi yang digunakan untuk menjumlah otomatis adalah sum. Caranya sama,
kita tempatkan di mana akan menempatkan hasil. Misalnya kita akan menjumlah dari C6 sampai dengan E6, berarti ini adalah awal penjumlahannya mulai dari sel C6, kemudian nanti akan berakhir atau penjumlahan sampai dengan sel E6. Kita klik di sini, posisi untuk meletakkan hasil penjumlahan secara otomatis. Rumus tetap diawali dengan sama dengan, kemudian fungsinya atau rumusnya adalah sum dengan menulisnya sum, itu dari summary atau meringkas, kemudian buka kurung. Yang akan kita jumlahkan adalah mulai dari nilai MTK pertama. Nilai MTK pertama ini adanya di sel C6 atau di kolom C di baris ke-6. Boleh diketik langsung dengan mengetik C6 atau diklik saja langsung sini. Maka di sini secara otomatis akan muncul C6 atau diketik langsung C6, kemudian titik 2. Titik 2 ini kita ketik titik 2. Titik 2 ini artinya sampai. Jadi kita akan menjumlah mulai dari C6 sampai mana? Yaitu sampai dengan nilai IPS yang pertama, yaitu kolom E dan baris ke-6 atau sel E6. Misalnya kita ketik E6, lalu tutup kurung. Ini artinya akan menjumlah secara otomatis mulai dari sel C6, yaitu dari 70 dari sini, kemudian akan menjumlah sampai dengan nilai IPS yang pertama atau sampai dengan kolom E baris ke-6. Maka di sini titik 2 E6, lalu tutup kurung. Kemudian akhiri dengan enter. Maka secara otomatis komputer akan menjumlah mulai dari C6 sampai dengan E6, lalu enter. Kemudian untuk ke bawahnya sama seperti tadi, tinggal di copy saja ke bawah. Maka hasilnya dengan secara otomatis akan mengikuti baris dan kolom sesuai dengan aslinya. Kemudian yang berikutnya misalnya kita akan menjumlah total, yaitu seluruh nilai matematika mulai dari data pertama sampai data terakhir, atau mulai dari C6 akan menjumlah otomatis sampai dengan C10. Misalnya di sini akan mencari total dari nilai MTK atau matematik. Kalau manualnya, rumus manualnya adalah 70 atau 70 ini adanya di sel C6. Boleh dengan klik C6, kemudian ditambah C7, kemudian ditambah C8, kemudian ditambah C9, kemudian ditambah C10. Berarti kita akan menjumlahkan 5 data, yaitu C6 ditambah C7 tambah C8 tambah C9 tambah C10. Ini penulisan rumus secara manual atau dengan menyebutkan satu persatu atau sel demi sel. Tentunya ini kalau misalnya kita punya data banyak, tidak mungkin kita lakukan dengan pengetikan rumus seperti ini. Misalnya ada 100 baris atau 100 data, nggak mungkin kita menyebutkan satu persatu rumus dengan sel demi sel. Maka kita dengan menggunakan fungsi sum, kita coba enter, maka hasilnya adalah 370. Coba kita dengan menggunakan rumus fungsi, apakah hasilnya sama? Kita klik, hasil yang akan ditempatkan adalah di sel C11. Kemudian sama dengan, kemudian fungsinya adalah sum, kemudian buka kurung, akan menjumlahkan mulai dari 70, artinya mulai dari C6, yaitu mulai dari C6. Boleh diketik C6 atau diklik saja C6-nya, maka akan muncul sini. Kemudian titik 2, sampai mau menjumlah dari C6 sampai dengan C10. Berarti C6 titik 2 C10. Lalu tutup kurung, kemudian enter.
hasilnya sama dengan seperti tadi manual 370, atau bisa juga dengan cara sama dengan, kemudian kita ketik fungsinya adalah sum, lalu buka kurung. Kita tidak lagi dengan mengetik satu persatu sel atau dengan menyebutkan langkah awalnya, yaitu dari sel awal sampai dengan sel akhir. Cukup dengan ketik sum, lalu buka kurung, kemudian blok. Dari mana kita akan memproses, yaitu dari 70. Maka dari sini sampai mana? Tinggal tarik atau blok sampai akhir. Misalnya sampai 78. Maka secara otomatis komputer akan menunjukkan posisi yang akan diproses adalah C6, kemudian sampai dengan C10. Ini bedanya dengan cara memblok. Itu tentunya lebih praktis lagi. Kemudian ditutup dengan tutup kurung, diakhiri dengan enter. Kemudian coba yang IPA, yang ini berarti dengan sama dengan, kemudian sum, kemudian buka kurung, lalu blok, yaitu dari 75 sampai dengan 80. Kita blok, boleh langsung enter atau ditutup kurung dulu, lalu enter. Maka hasilnya sama. Sebetulnya kalau misalnya kita memproses dengan menggunakan rumus, yang ke sampingnya ini rumusnya sama, yaitu menjumlah secara vertikal, yaitu dari awal sampai akhir. Semua kolom sama prosesnya, maka tinggal di copy saja. Maka untuk pembuatan rumus sebetulnya cukup satu saja, nanti ke kanannya tinggal di copy. Sama halnya dengan tadi kita dari atas di copy ke bawah, karena rumus pengambilan dari samping yaitu sama. Maka tinggal copy saja ke samping. Walaupun kita sampai rata-rata boleh, artinya kita memesan dulu rumus untuk rata-rata, nanti totalnya sudah ada. Karena belum ada datanya, maka otomatis ini nilainya adalah 0. Itu adalah penjumlahan secara otomatis. Kemudian di sini rata-rata. Untuk rata-rata tentunya kita bahwa yang akan kita jumlah ada berapa data yang perlu kita ketahui dari awal. Misalnya sini nilai ada 3, MTK, IPA, IPS. Berarti kalau untuk mencari rata-rata adalah nilai MTK ditambah nilai IPA ditambah nilai IPS dibagi 3, karena di sini ada 3 nilai. Coba kita dengan rumus manual dulu. Berarti rumusnya sama dengan, karena di sini ada 2 operasi aritmetik, yaitu penjumlahan dan pembagian, maka proses penjumlahannya harus di dalam kurung, artinya kita jumlahkan dulu baru dibagi. Misalnya sama dengan, kemudian buka kurung, yang akan kita jumlahkan adalah 70, yaitu C6, kemudian ditambah lagi D6, kemudian ditambah lagi E6, lalu tutup kurung. Ini berarti total, sama dengan tadi waktu mencari jumlah, karena rata-rata adalah nilai matematika ditambah nilai IPA ditambah nilai IPS dibagi 3. Setelah dijumlah baru dibagi. Untuk bagi dengan menggunakan tanda slash atau garis miring. Kemudian karena di sini ada 3 data, berarti dibagi 3. Jadi rata-rata itu adalah nilai MTK ditambah IPA ditambah IPS dibagi 3, itu adalah rata-rata. Tinggal di enter. Maka ini adalah rata-ratanya, yaitu dengan rumusnya adalah C6 ditambah D6 ditambah E6 dibagi 3. Ini adalah rata-rata. Untuk rumus ke bawah, karena tadi kita dengan menggunakan rumus menyebutkan selnya, maka ke bawahnya tinggal di copy saja.
maka dengan secara otomatis komputer akan mencari rata-rata dengan sendirinya. Kemudian di dalam Excel ada fungsi khusus. Kalau tadi untuk menjumlah dengan fungsi sum, untuk mencari rata-rata kita dengan menggunakan fungsi average. Tapi sebelum itu ada langkah yang kedua. Selain menjumlahkan nilai MTK, IPA dan IPS dibagi 3, karena tadi kita sudah menjumlahkan total, karena tadi kita sudah mempunyai total, bahwa total ini adalah penjumlahan 70 ditambah 75 ditambah 78, ini adalah totalnya. Jadi kalau untuk rumus rata-rata, sama saja kalau total dibagi 3. Karena total ini adalah penjumlahan dari 3 sel, yaitu sel C6 ditambah D6 ditambah E6. Ini adalah hasilnya total. Berarti kalau dibagi 3 itu adalah rata-rata. Jadi bisa saja kita dengan mengetikkan rumus sama dengan kemudian F6. F6 itu adalah total dari penjumlahan 3 nilai ini, kemudian dibagi 3. Maka hasilnya akan sama. Lalu tinggal di copy saja ke bawah. Maka hasilnya sama dengan tadi secara manual, yaitu ketiga nilai dijumlahkan baru dibagi 3. Atau dengan cara yang kedua, total langsung dibagi 3, itu rata-rata juga. Atau bisa juga dengan menggunakan fungsi secara otomatis untuk mencari rata-rata. Di dalam Excel, untuk mencari rata-rata, fungsinya adalah average atau rata-rata, atau bisa disingkat dengan AVG. Singkatan dari average, kemudian buka kurung. Untuk average ini, kita cukup memblok atau menentukan akan mencari rata-rata dari mana sampai mana, yaitu akan mencari rata-rata dari C6 sampai dengan E6, atau mulai dari nilai MTK sampai dengan IPS. Maka tinggal diblok saja ketiga nilai itu, yaitu sel C6 blok sampai dengan E6, sehingga nanti akan muncul seperti ini. Atau diketik langsung boleh, sama dengan AVG buka kurung C6 titik 2 E6, kemudian tutup dengan tutup kurung, lalu enter. Maka hasilnya adalah sama dengan tadi kita menjumlahkan ketiga nilai dibagi 3 atau total dibagi 3. Kemudian untuk ke bawahnya tinggal di copy. Saya ulangi, untuk rata-rata dengan yang pertama menjumlahkan ketiga nilai lalu dibagi 3, atau kalau di sini sudah ada total, total ini berarti penjumlahan dari ketiga nilai, langsung saja total dibagi 3, sama juga itu berarti rata-rata. Atau dengan menggunakan fungsi average atau rata-rata secara otomatis, tinggal menyebutkan, tinggal memblok saja. Untuk average ini tinggal memblok atau tinggal mengetik, nanti akan mencari rata-rata mulai dari sel mana sampai sel mana, lalu enter. Kemudian untuk ke bawahnya tinggal di copy saja. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.